Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada Jumat kali ini bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agenda kajian Jumat yang luar biasa yang akan membahas materi dari di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sangat luar biasa yaitu Nizamul Istimewa yang sebelumnya sudah diberikan pengantar oleh guru kita tentang materi Nizamul Istimewa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengawali kegiatan kajian materi kita bersama dengan Iya. Baik, baik, ini suara sudah terdengar, nanti agak berputar. Baik, kita coba sama-sama dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Ini Alhamdulillah nih, Ustaz. Teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, Insya Allah sudah siap untuk menerima materi yang luar biasa tentang ini sama ini. Lagi dan judul ada 8 kali dan wanita. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menyimak dengan baik dan silahkan jika ada pertanyaan bisa untuk langsung ditanyakan melalui kolom chat atau bisa langsung melalui chat. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah lewat 8 menit, langsung saja kepada saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Jumat pagi, Jumat yang penuh barokah. Kita sekarang masuk kajian Nizam Istimai atau sistem pergaulan dalam Islam. Dan hari ini kita akan membahas pertemuan yang kedua, yaitu kedudukan pria dan wanita. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kedudukan pria dan wanita. Nah, kemarin kita sudah memberikan pengantar. Manusia sekarang ini dalam posisi kebingungan ketika harus menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan. Salah satu problem itu muncul karena persoalan interaksi laki-laki dan wanita. Makanya tentu saja bagaimana memberikan solusi yang pas terhadap persoalan interaksi laki-laki dan wanita. Karena kemarin sudah kita bahas, di satu sisi ada pandangan laki-laki dan wanita itu harus sama, harus sejajar. Maka mereka menuntut ada emansipasi wanita. Jadi mereka menginginkan pria dan wanita harus didudukan secara sama untuk semua hal itu harus sama. Tidak boleh ada pembedaan sedikit pun. Kalau ada perbedaan, berarti ada penindasan. Di sisi lain, ada yang memandang bahwa pria dan wanita itu memang harus dipisahkan. Kenapa? Kalau wanita dibiarkan bebas, dibiarkan liar, keluar dari rumah itu menimbulkan masalah, menimbulkan problem, sehingga kungkung di dalam rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan aktivitas publik. Ternyata ini juga menimbulkan masalah yang tidak serius.
tentu saja pertanyaan yang muncul, sebenarnya Islam itu apakah benar-benar menginginkan agar pria dan wanita itu kedudukannya sama, mendukung emansipasi wanita, mendukung penuhnya kesamaan derajat laki-laki perempuan, ataukah Islam memang ingin mendudukkan wanita itu sebagai sesuatu yang harus dipisahkan sama sekali dari pria, dibedakan sama sekali dengan pria. Nah, dalam materi ini kita harus bisa melihat dengan jernih bagaimana Islam mendudukkan pria dan mendudukkan wanita. Nah, kita berangkat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mendudukkan pria dan wanita itu dengan pandangan yang sama. Tapi jangan tergesa-gesa kemudian mengatakan berarti ada konsep emansipasi wanita dalam Islam, kesamaan gender dalam Islam. Mohon tidak tergesa-gesa. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala telah melakukan seluruh manusia itu dengan pandangan yang sama, termasuk dalam memandang kedudukan pria dan wanita. Jadi Islam telah mendudukkan pria dan wanita dengan pandangan yang sama. Apa buktinya? Banyak seruan-seruan dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mukhotabnya atau objek yang diseru itu didudukkan secara sama antara pria dan wanita. Jadi berbagai beban taklif, yaitu perintah-perintah untuk dikerjakan, itu diperintahkan secara sama, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi banyak bukti-bukti dalam Quran, syariat Islam itu memang diumumkan untuk seluruh manusia. Dan juga di dalam Al-Quran ditunjukkan besok di akhirat, dan wanita itu akan dibangkitkan dan akan dihisab secara sama. Tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan. Termasuk hak masuk surga juga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya berhak masuk surga. Jadi Allah SWT telah menjadikan manusia secara sama, tidak ada spesifik khusus untuk pria yang dibedakan dengan wanita, atau Islam itu memang hanya khusus wanita yang dibedakan dengan wanita. Tetapi mendudukkan secara sama, pria dan wanita didudukkan sebagai sama-sama manusia yang sama-sama mendapatkan beban hukum atau taklif dari Allah secara sama. Dan apa nanti bukti-buktinya? Kita bisa lihat firman-firman Allah ya. Al-Hujurat 13. Ya ayyuhas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inkramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan, semua diseru sebagai manusia, dan ukuran kemuliaan manusia diukur dari apa? Dari ketakwaan. Sehingga bisa jadi wanita itu bisa lebih mulia dari laki-laki karena derajat ketakwaannya lebih tinggi. Bisa juga sebaliknya, laki-laki derajatnya bisa lebih tinggi kemuliaannya karena lebih bertakwa daripada perempuan. Jadi tidak ada bias gender
dalam pandangan Islam. Berikutnya Al-Infitor ayat 6, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia. Ini seruannya ditujukan kepada semua manusia. Apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini tidak dibedakan laki-laki perempuan. Berikutnya Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga seruannya kepada semua manusia. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat-ayat tadi, apa kesimpulannya? Allah telah menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, dengan suatu fitrah tertentu yang dibedakan dengan hewan. Artinya, manusia itu satu kesatuan yang sama, bedanya itu adalah dengan makhluk yang lain, yaitu dari kalangan hewan atau binatang. Tapi yang disebut manusia, baik pria dan wanita, itu adalah sama. Wanita itu manusia, pria juga wanita. Pria juga manusia. Masing-masing tidak berbeda, tidak dibedakan satu dengan yang lain dari aspek kemanusiaannya. Sama-sama manusia, bukan binatang. Kenapa ini ada tekanan khusus? Ada pandangan di zaman Eropa kegelapan dulu, zaman Eropa sebelum abad pencerahan ya. Memang orang Eropa itu memandang perempuan itu setengah hewan. Disebut manusia tidak, disebut hewan juga tidak. Jadi perempuan itu setengah manusia, setengah hewan. Itu berabad-abad lamana mereka memandang wanita seperti itu. Maka Islam secara tegas ingin mendudukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama manusia dalam aspek sifat kemanusiaannya. Allah telah mempersiapkan kedua-duanya untuk mengarungi kancah kehidupan sebagai sama-sama manusia. Punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama dalam mengarungi kehidupan ini. Tidak dibedakan sebagaimana pandangan ekstrim yang satunya. Memandang bahwa hak publik itu hanya laki-laki. Perempuan tidak punya hak publik, dia di rumah saja. Itu juga pandangan yang salah. Artinya, Allah telah menjadikan pria dan wanita untuk bisa hidup secara bersama dalam suatu masyarakat yang sama. Allah juga telah menetapkan bahwa kelestarian jenis manusia sangat bergantung pada interaksi kedua jenis manusia ini dalam keberadaan keduanya di tengah-tengah masyarakat. Karena itu tidak boleh salah satunya kecuali dengan pandangan yang sama atas yang lain, bahwa dia adalah sama-sama manusia yang mempunyai berbagai ciri khas manusia dengan segala potensi yang dimiliki untuk mengarungi kehidupan manusia. Nah, Allah SWT telah menciptakan pada setiap manusia punya potensi kehidupan, tokoh khayawiyah, yaitu potensi yang diciptakan Allah pada setiap manusia. Nah, kita tahu potensi kehidupan manusia dikelompokkan jadi dua. Yang pertama, hajat udwiyah, potensi manusia yang kait dengan kebutuhan jasmani, contohnya rasa lapar, rasa dahaga, rasa ngantuk, rasa dorongan buang kaki. Ini disebut kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmani, yang ciri-cirinya kalau tidak dipenuhi dia bisa mati, bersifat internal.
Yang kedua, kelompok kebutuhan naluri atau ghorois. Dibagi tiga, ada ghorisatul baqo, naluri pertahankan diri, ghorisatul nau, naluri melestarikan keturunan, ghorisatul tadayun, dan naluri beragama. Semua manusia punya potensi-potensi ini, baik laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan jasmani maupun naluri ini ada pada masing-masing jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Selain itu, Allah juga menjadikan keduanya memiliki kemampuan berpikir. Daya pikir diberikan kepada pria, daya pikir juga diberikan kepada wanita. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena masih ada yang berpandangan seakan-akan bahwa akal perempuan itu kalah sama laki-laki, atau akal perempuan separuhnya laki-laki. Perempuan itu lebih dominan perasaannya. Kalau laki-laki lebih dominan logika atau akalnya, perasaannya kurang. Nah, ini pandangan yang salah. Jadi potensi perasaan manusia sama, laki-laki dan perempuan. Sama-sama punya apa? Gurisatul bako. Sama-sama punya gurisatul nau. Sama-sama punya gurisatul tat. Jangan mengatakan gurisah atau naluri atau perasaan perempuan lebih dominan dibanding dengan pria. Akalnya, akal perempuan itu dianggap lebih rendah, sementara perasaan lebih dominan. Nah, itu pandangan yang salah. Sebab akal yang terdapat pada pria itu sama dengan akal yang terdapat pada wanita. Nah, buktinya banyak prestasi-prestasi akademik yang didominasi oleh perempuan. Dulu ya S1 yang lulus kumlot itu semuanya perempuan. Laki-lakinya kalah semua karena ya biasanya ditekun perempuan ya. Jadi karena akal yang diciptakan Allah adalah akal manusia. Tidak ada yang disebut akalnya perempuan atau akalnya laki-laki. Tidak ada yang disebut akalnya perempuan berbeda dengan akalnya laki-laki. Itu adalah pandangan yang salah. Jadi akalnya perempuan itu sama persis dengan akalnya laki-laki. Kemudian potensi baik hajatul udwiyah maupun ghorois tadi juga sama. Perempuan itu punya kebutuhan, laki-laki juga. Perempuan punya kebutuhan ngantuk, laki-laki juga sama. Semuanya sama. Perasaannya juga sama. Dia perempuan itu juga pengen harta yang banyak, laki-laki juga sama. Laki-laki pengen kedudukan yang tinggi, perempuan juga. Jangan dikira yang pengen jadi pemimpin hanya laki-laki. Perempuan juga punya keinginan jadi pemimpin. Berarti apa? Potensinya sama. Sama-sama sebagai manusia dengan potensi yang sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya khusus kita fokuskan kepada ghorisatun nau. Dalam arti sama-sama punya ghorisatun nau, tapi ada karakter yang diberikannya. Jadi khusus ya, hanya saja sekalipun melestarikan jenis atau ghorisatun nau, sama-sama dipiliki laki-laki maupun perempuan, tapi karakter pemuasanya dalam titik ini berbeda. Dalam hal sama-sama penyaluran penyaluran gori satu, mungkin kalau ingin menyederhanakan gori satu nau ya boleh saja kita supaya mudah, gori satu nau itu seperti naluri seksual ya, mudahnya begitu, naluri seksual walaupun tidak tepat-tepat amat ya, karena aslinya nau itu melestarikan jenis ya. Nau itu artinya jenis ya. Gori satu nau ya naluri mempertahankan jenis. Jadi memang tidak hanya sekedar naluri seksual,
Karena Horisatun Nau itu bisa suka kepada bayi kecil, bisa suka kepada lawan jenis, bisa suka kepada nenek yang sudah tua, kakek-kakek yang sudah tua. Itu bagian dari Horisatun Nau. Tapi untuk memudahkan ya sering disebut naluri seksual ya. Dalam hal objek pemuasannya itu sama, sama-sama dorongan pada sesama manusia, bukan kepada binatang atau sarana-sarana lain. Jadi, kita harus paham, aslinya ya, fitrahnya manusia nggak mungkin punya dorongan satu nau kepada kucing, misalnya, kepada anjing, normalnya. Ya. Walaupun ada yang tidak normal juga. Cara semacam itu tidak mungkin diwujudkan tujuan diciptakannya naluri, kecuali satu kondisi saja, yaitu pemuasan tersebut oleh seorang wanita dengan seorang pria dan sebaliknya. Jadi walaupun objek pemuasannya harus sesama manusia, tapi sifat berlawanan ya. Jadi aslinya laki-laki tidak mungkin menyalurkan hasrat seksualnya kepada sesama laki-laki dan perempuan tidak menyalurkan hasrat seksualnya kepada sesama perempuan. Nah, khusus untuk ini memang ada perbedaan dalam hal ghorisatun nau. Penyaluran seksual hanya bisa puasi kalau dengan lawan jenisnya. Jadi kalau laki-laki dorongan seksualnya itu tertuju kepada perempuan, sebaliknya kalau perempuan dorongan nalurinya tertuju kepada laki-laki. Nah, dalam kondisi ini inilah yang membedakan antara ghorisatun nau'nya laki-laki dengan ghorisatun nau'nya perempuan. Walaupun sebagai manusia sama-sama punya dorongan seksual yang harus disalurkan kepada sesama manusia. Tetapi tidak bisa pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ternyata khusus ghorisatun nau' ini harus lawan jenis. Harus dengan lawan jenis. Ini yang normal ya. Mohon maaf kalau yang nggak normal segera dibengkelkan. Jadi kalau ada laki-laki tertarik laki-laki gawat itu. Itu sudah konslet ya, sudah rusak. Karena itu hubungan pria wanita atau sebaliknya dari segi naluri seksual adalah hubungan yang natural ya, hubungan yang alamiah, hubungan yang sesuai dengan fitrah dan bukan hal yang aneh. Itulah aslinya, itulah fitrahnya, itulah naturalnya. Bahkan dia adalah hubungan yang asli, yang dengannya dapat diwujudkan tujuan penciptaan naluri ini, tujuan diciptakannya Ghorisatun Nau ini. Yang tidak lain, Allah menciptakan Ghorisatun Nau, tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia. Yang kalau itu tidak diberikan kepada manusia, itu Ghorisatun Nau, pas manusia punah. Nggak membutuhkan setahun, 2 tahun, nanti langsung punah. Kenapa? Ya kalau nggak ada dorongan seksual terus siapa yang mau punya anak? Allah harus memberikan naluri ini supaya kelestarian manusia itu amin. Makanya kemarin kita diskusi tentang Jepang. Jepang ini terancam punah. Kenapa? Karena masyarakatnya udah nggak mau kawin gitu, nggak mau kawin. Malah mereka suka apa? Malah suka bikin, mohon maaf ya, boneka-boneka yang bisa seperti manusia, bisa bergerak, bisa melayang. Nah ini kan nggak sesuai fitrah. Fitrahnya manusia harus dengan manusia, jangan dengan robot, jangan dengan boneka. Kenapa? Kalau itu diterus-teruskan, punah. Nanti punah manusia itu.
Jepang itu mungkin 2010 selesai itu. Tutup itu negaranya. Kenapa? Ya karena punah. Eropa juga demikian, terancam punah. Oleh karena itu, fokus untuk Horizon Now ini apa? Harus ngerti tujuan Allah menciptakan Horizon Now dengan karakter yang berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, jika ditelusuri, maka di antara kedua jenis tersebut, jika terjadi hubungan dalam bentuk hubungan seksual, itu adalah hal yang sangat wajar, sangat alamiah, bukan hal yang aneh. Itu sudah normal. Apalagi menganggap itu hal yang menjijikkan, hal yang kotor. Mohon maaf, ini kenapa ditekankan di kitab ini? Karena jelas ada pandangan-pandangan yang menganggap hubungan seksual atau seksual itu adalah naluri yang sangat rendah. Dianggap itu perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Itu perbuatan yang dianggap menjatuhkan harkat martabat manusia. Ada pandangan seperti itu, terutama pada agama-agama selain Islam. Makanya dalam agama selain Islam pasti siapa orang yang disebut suci, orang yang suci itu orang yang tidak mau melakukan hubungan seksual. Karena kalau ada orang yang melakukan hubungan seksual dianggap turun derajatnya, dia merendahkan dirinya. Itu perbuatan kotor, perbuatan jijik, perbuatan yang menjijikkan. Jadi kalau ada manusia tidak pernah hubungan seksual dianggap manusia yang mulia, manusia yang suci, seperti pendeta-pendeta, pastor-pastor. Kenapa dianggap orang suci? Karena tidak menikah. Termasuk di kalangan agama Buddha misalnya. Biksu-biksu itu dianggap orang suci, orang mulia. Kenapa? Karena tidak menikah. Itu berarti berangkat dari pandangan apa? Mereka menganggap hubungan seksual itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor. Yang kalau manusia melakukan aktivitas itu, hubungan seksual dianggap merendahkan harkat martabat manusia. Di sini Islam mendudukkan secara tepat. Hubungan seksual itu hal yang wajar, hal yang alamiah yang Allah melengkapi manusia itu memiliki dorongan itu. Ghorizatun Nauf. Bahkan dianggap sebagai sesuatu keharusan demi tujuan untuk melestarikan jenis manusia. Yang kalau manusia sudah benci, merasa jijik dengan hubungan seksual, punah itu. Jenis manusia punah. Namun masih ada catatan. Nah, yang penting apa? Catatan paling penting, jangan sampai penyaluran dorongan seksual ini, dorongan naluri ini dilepas bebaskan. Itu benar-benar sangat membahayakan. Nah, disinilah kita harus melihat ada dua ekstremitas. Antara kelompok yang menganggap jijik, menganggap kotor, menganggap rendah hubungan seksual, tetapi ada yang menganggap hubungan dorongan seksual laki-laki perempuan tidak boleh dikekang, tidak boleh dikekang, tidak boleh dibatasi, karena itu akan merusak hak asasi manusia, merusak kebebasan manusia. Itu mencederai kebahagiaan manusia. Manusia itu kalau dikekang-kekang, kalau dibatas-batasi, itu menjadi tidak bahagia. Maka syarat manusia bisa menjadi manusia yang bahagia apa? Kalau dia diberi kebebasan sebebas-bebasnya, termasuk bebas di dalam menyalurkan dorongan seksualnya. Nah, semuanya ini kan dibangun dari pandangan tentang
hak asasi manusia. Berangkat dari pandangan HAM, manusia dianggap sebagai manusia yang bahagia hidup di dunia ini kalau dijamin aslinya, hak yang paling mendasar. Di antaranya apa? Hak dalam menyalurkan kebebasan seksualnya. Nah, HAM itu kan menghasilkan 4 pilar kehidupan. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan berbicara, yang nanti menghasilkan sistem politik demokrasi. Kebebasan kepemilikan, yang menghasilkan sistem politik ekonomi. Kemudian, kebebasan bertingkah laku. Yang ini menghasilkan apa? Paham-paham kebebasan manusia, kesetaraan gender, emansipasi wanita. Nah, makanya dari awal ini tegas, Islam sangat berhati-hati di dalam penyaluran Ghorisatun Nabi. Kenapa? Karena tujuan utama diciptakannya naluri ini adalah untuk melahirkan anak, untuk melestarikan keturunan. Kalau ini tidak diatur dengan aturan yang tegas, yang terperinci, itu mengancam kelestarian manusia, kelestarian jenis manusia. Mungkin orang tidak pernah menyangka, loh justru mereka kan dibebaskan hubungan seksual. Kalau mereka dilepas bebas melakukan hubungan seksual kepada siapa saja yang disukai, bukankah ini sesuai dengan tujuan diciptakannya Horizontal Now? Mereka suruh kawin kok, suruh berhubungan seksual, silahkan, nggak ada larangan. Beda dengan agama yang menganggap hubungan seksual itu kotor, keji, rendah. Ini kan dibebaskan. Kok malah mengancam kelestarian manusia? Dulu nggak terjangkau kan? Ternyata paham kebebasan di dalam berinteraksi laki-laki dan perempuan, kebebasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, baru ketahuan 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian. Setelah kebangkitan Eropa, 200 tahun kemudian kita menyaksikan Eropa terancam punah. Pertumbuhan penduduk di Eropa sudah negatif. Kemarin saya menemukan di YouTube ada hitungannya, era 2050 nanti tinggal 25%. 2075 wassalam, habis. Punah. Kenapa? Pertumbuhan penduduknya negatif. Loh, gara-gara apa? Gara-gara hubungan seksual laki-laki perempuan dibebaskan sebebas-bebasnya. Kalau hubungan seksual itu dibolehkan bebas, tentu saja apa yang dilakukan? Pasti perempuan-perempuannya nggak mau hamil. Kalau sampai hubungan seksual menimbulkan kehamilan, siapa yang tanggung jawab? Mau perempuan nanggung sendiri kehamilannya, nanti melahirkan sendiri, ngurus anaknya sendiri, menafkahi anaknya, siapa mau? Begitu hubungan seksual dibebaskan, pasti akan membuat apa? Kelestarian jenis manusia justru terancam. Nah, inilah yang nggak disadari oleh orang-orang Barat. Sampai punak itu diiming-iming hadiah luar biasa. Dulu teman saya kuliah di Perancis itu bawa istri. Dia nggak tahu melahirkan di rumah sakit langsung dapat duit yang kalau itu dibelikan mobil sama dengan satu mobil Kijang. Itu anak pertama. Nanti anak kedua bonusnya 2 mobil kalau dibeli mobil Kijang. Itu aja tetap nggak mau punya anak. Mereka, kenapa dikasih iming-iming bonus besar tetap nggak punya anak? Nggak tahu kalau jawabnya itu karena kebebasan seksual. Nah, kalau seks bebas, siapa yang mau punya anak?
anak itu pasti identik dengan keluar. Makanya aturan hubungan seksual laki-laki dan perempuan harus diatur sedemikian rupa untuk menjamin lestarinya jenis manusia. Atas dasar itu, pandangan terhadap naluri harus fokus kepada tujuan penciptaan naluri ini pada manusia, yaitu untuk melestarikan jenis manusia, sehingga tidak boleh bedakan antara pria dan wanita. Semua punya tujuan yang sama, fokus yang sama, yaitu terjaminnya kelestarian jenis manusia. Sementara rasa lezat atau nikmat yang muncul dari pemuasan naluri ini sesuatu yang alami, sesuatu yang pasti, baik manusia memperhatikan atau tidak. Tetapi urusan melestarikan jenis ini perlu perhatian khusus, perlu pemahaman khusus, perlu pandangan-pandangan khusus. Mohon maaf ya, kalau urusan hubungan seksual kan nggak perlu ada pendidikannya. Lucu kalau ada pendidikan seksual. Laki-laki perempuan dilepas itu sudah bisa mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Gak usah diajari. Itu sesuatu yang alami, sesuatu yang fitrah. Tapi berkaitan dengan tujuan pelestarian jenis ini harus difahamkan. Bahwa hubungan seksual itu nanti akan menimbulkan anak. Anak itu perlu dirawat, anak itu perlu kasih makan, anak itu perlu butuh lingkungan yang aman, anak itu butuh pendidikan supaya menghasilkan generasi yang berkualitas. Ini nggak bisa berjalan naluriah, nggak bisa. Lalu ditambahkan pemahaman kepada laki-laki maupun pada perempuan yang mau melakukan hubungan seksual. Itu diajarkan pendidikan itu, bukan pendidikan seksualnya. Untuk apa? Nggak usah diajari, ngerti kok orang hubungan seksual pasti bisa hamil itu ngerti, bisa punya anak ngerti. Caranya bikin anak juga ngerti, nggak usah diajari. Salah kaprah itu pendidikan seksual. Harusnya pendidikan kepada manusia tentang bagaimana Islam serius untuk melestarikan jenis manusia. Makanya nanti hukum yang berkaitan dengan ini berlapis-lapis banyaknya. Oleh karena itu, benar kalau dikatakan bahwa rasa lezat dan nikmat harus dijauhkan dari naluri mempertahankan jenis. Jadi jangan dianggap sesuatu yang dijijikkan. Jangan dianggap sesuatu yang rendah. Itu konsekuensi logis kok. Yang kalau tidak diberi rasa lezat, orang nggak mau nikah nanti. Nanti laki-laki nggak mau ngejar-ngejar perempuan, perempuan nggak mau ngejar-ngejar laki-laki. Rasa lezat dan nikmat ini memang tidak berasal dari pandangan seseorang. Jadi orang itu dididik atau tidak, dibukan atau tidak, kalau melakukan hubungan seksual pasti muncul rasa lezat. Itu sesuatu yang alami, sesuatu yang pasti, dan tidak bisa dibukan. Mau didoktrin kayak apapun ya nggak bisa. Ya setiap laki-laki perempuan ketemu ya kesetrum itu sudah konsekuensi logis. Mau ditahan-tahan ya nggak bisa kesetrum juga gitu. Oleh karena itu menjauhkan hal ini sesuatu yang mustahil. Namun pandangan terhadap naluri ini yang perlu dididik, perlu didoktrinkan kepada manusia. Pandangan terhadap naluri ini berasal dari pemahaman manusia berkaitan dengan pemuasan naluri ini dan berkaitan dengan tujuan-tujuan Allah menciptakan naluri ini. Harus dididikkan itu. Kalau mau nikah harus keras ini pendidikan ini. Kalau nggak ngerti. Seakan-akan hanya urusan pengen hubungan seksual saja. Banyak sekarang anak-anak muda itu menikah ya pengennya hanya menyalurkan hasrat seksual. Nggak mikir panjang itu loh.
tanggung jawabnya itu ada, kewajiban-kewajibannya ada. Ini ya yang harus dididik, yang harus dipahamkan berkaitan dengan pandangan diciptakan naluri seksual itu. Sekali lagi bukan pendidikan untuk mengajari hubungan seksual. Disinilah harus diberikan pemahaman tertentu mengenai apa yang disebut naluri mempertahankan jenis, ghorisatun nau. Dan harus dipahamkan apa tujuan menciptakan ghorisatun nau ini kepada manusia. Dan disinilah pemahaman ini membentuk pandangan yang khas mengenai naluri tersebut yang telah diciptakan oleh Allah pada diri manusia. Itu pemahaman yang membatasi naluri tersebut pada hubungan pria dan wanita atau sebaliknya. Di samping itu terbentuk pula pandangan yang khas terhadap hubungan pria dan wanita, yaitu hubungan seksual atau biologis antara kedua lawan jenis, dalam arti memfokuskan hubungan itu pada tujuan diciptanya naluri ini, yaitu untuk kepentingan melestarikan jenis manusia, supaya manusia tidak punah. Sehingga diperlukan perangkat aturan-aturan yang lengkap demi lestarinya jenis manusia. Pandangan seperti inilah yang akan dapat mewujudkan pemuasan naluri, yaitu mewujudkan tujuan diciptakan naluri itu dan bukan ketentraman bagi masyarakat yang mengambil dan memiliki pandangan yang khas ini. Jadi kalau penyaluran naluri ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan Allah, nanti kebahagiaan yang hakiki itu akan bisa diperoleh. Tidak sekedar urusan seksual saja. Punya anak itu nikmat. Dan mohon maaf, lebih nikmat lagi nanti punya cucu. Ini sudah, sudah level saya karena sudah mainannya sudah dengan cucu. Ternyata betul punya cucu lebih membahagiakan dibanding dengan punya anak. Karena anaknya sudah gede-gede. Sudah nggak lucu lagi. Menjadi keharusan pula mengubah pandangan masyarakat manapun mengenai hubungan antara dua lawan jenis, yaitu sekedar hubungan seksual antara pria dan wanita, hanya fokus kepada apa? Kelezatan dan kenikmatan seksual semata. Kita pandangan itu bahwa kenikmatan seksual itu sesuatu yang biasa lah, sesuatu yang alami, sesuatu yang wajar, yang pasti akan diperoleh ketika manusia melakukan hubungan seksual. Nah, fokus pandangannya kemana? Pandangan harus difokuskan kepada tujuan diciptakannya naluri tersebut. Pandangan seperti ini yang akan mampu mempertahankan naluri seksual dan menempatkan secara benar tujuan penciptaan. Pandangan inilah yang akan memberi kesempatan kepada manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya dan menyelesaikan segala urusannya yang dapat mendatangkan kebahagiaan pada dirinya. Pemahaman tentang Ghorisatun Nau, setiap orang harus memiliki pemahaman tentang pemuasan naluri menjaga keturunan atau Ghorisatun Nau ini dengan pemahaman tentang tujuan diciptakannya naluri. Dan masyarakat pun ini tidak hanya skala keluarga, apalagi individu. Skala masyarakat pun harus memiliki pandangan yang sama, tujuan yang sama, peraturan-peraturan yang sama, yang bisa menghapuskan pada diri manusia itu dominasi pikiran tentang hubungan yang hanya bersifat seksual semata, yang itu sekarang memang benar-benar dominan. Kalau kita lihat sinetron-sinetron, drama-drama, film-film, itu kan mesti hampir mungkin 70% atau 90% film itu mesti apa? Nuansanya nuansa percintaan kan.
Dan apa pembahasan percintaan dalam drama-drama film itu? Pasti berujung kepada apa? Hanya sekedar pemuasan hubungan seksual. Nggak ada pendidikan kaitannya dengan tujuan diciptakannya naluri ini. Masyarakat juga harus memiliki peraturan yang dapat mempertahankan bagaimana interaksi tolong-menolong antara pria wanita ini. Jadi ini tidak hanya sampai urusan keluarga. Kemarin pertemuan minggu pertama sudah kita sebutkan. Walaupun nanti muaranya di sini adalah mewujudkan keluarga Samaro ya, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi harus ingat, nggak mungkin terwujud kalau tidak didukung oleh kehidupan masyarakat yang punya pandangan yang sama. Nanti kalau keluarganya sudah bagus, sudah Islami, begitu keluar aturannya amburadul, acak-acakan ya, rumah tangganya bisa hancur juga gitu. Sebab tidak ada kebaikan suatu komunitas masyarakat kecuali dengan adanya tolong-menolong pria wanita sebagai dua pihak yang saling bersaudara, saling menanggung, saling kasih sayang. Atas dasar itu harus ditegaskan perlunya mengubah secara total pandangan masyarakat mengenai hubungan laki-laki dan perempuan ini. Pengubahan masyarakat ini diharapkan dapat menghilangkan dominasi pemahaman yang berorientasi kepada urusan seksual saja dan menjadikan hubungan itu memang bersifat alamiah sebagai pemuasan naluri. Pengubahan pandangan itu harus menghapus pemahaman yang membatasi hubungan itu sebagai hubungan yang berfokus pada kenikmatan, kelezatan seksual semata. Mengubah pemahaman itu menjadi suatu pandangan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan sekedar mengenai dua jenis kelamin yang hanya berorientasi kepada persoalan seksual. Pandangan ini harus didominasi oleh ketakwaan kepada Allah, bukan didominasi oleh kesenangan mencari kenikmatan pelampiasan syahwat. Pandangan tersebut tidak mengingkari manusia untuk kenikmatan dan kelezatan seksual. Itu sesuatu yang tidak diingkari, sesuatu yang tidak nafikan, tetapi menjadikan sebagai sesuatu yang bentuk kenikmatan yang dibenarkan oleh syariah. Yang mampu melestarikan keturunan yang selaras dengan tujuan tertinggi seorang muslim, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah. Ayat Al-Quran yang datang dengan memfokuskan maknanya pada kehidupan suami istri, yakni tujuan untuk melestarikan kelestarian jenis manusia, bisa kita lihat ayat-ayatnya. An-Nisa ayat 1, Ya ayuhan nasu, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istri, yang pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, inilah informasi dari Allah, tujuan makan laki-laki dan perempuan yang berasal dari manusia yang satu, untuk apa? Supaya manusia bisa berkembang biak. Itu disebutkan oleh Allah. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan perihalalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Ayat berikutnya, Ar-Ra'd 38, Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alnahum azwaja wa dzurriyyatan wa makana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillahi likul jalin kitab.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mukjizat melainkan atas izin Allah. Dan tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Jadi disebut diciptakan istri-istri dan keturunan-keturunan. Ayat berikutnya Al-A'raf 189. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'alna minha zawjaha liyaskuna ilaiha walamma taghassaha wa hamalat hamlan khafifa wa marrat bihi walamma asqat dawa dawa da'awallaha rabbuhuma la in ataitana solihan lanakuna minas syakirin. Dialah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang, merasa tenang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia telah merasa berat, kedua suami istri memohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau beri kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ajaran dari Allah yang menggambarkan tujuan Allah menciptakan pasangan-pasangan istri-istri itu apa? Supaya menikah, supaya bercampur, supaya kandung, supaya punya anak. Tidak hanya berbicara persoalan seksual. Quran nggak nyinggung-nyinggung urusan kenikmatan seksual. Kelezatan karena hubungan seksual. Tapi Allah menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan tujuannya apa? Supaya punya anak. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya naluri tersebut diciptakan untuk kehidupan suami istri, yaitu maksudnya untuk melestarikan keturunan. Dengan kata lain, naluri ini semata-mata diciptakan Allah Subhanahu wa taala demi kehidupan suami istri saja. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan pengertian ini dengan berbagai cara dan makna yang beragam agar pandangan masyarakat terhadap hubungan pria dan wanita dibatasi pada kehidupan suami istri saja, bukan berbicara hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Kenapa dibatasi untuk suami istri saja? Tujuannya agar keturunan manusia bisa lestari. Demikian kedudukan pria dan wanita dalam Islam. Sekian, silakan kalau ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, materi yang luar biasa ya tentang kedudukan pria dan wanita dan ini lebih ke riset naun ya. Luar biasa nih. Alhamdulillah nih sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya kebetulan ini jatuh pertanyaan pertama, berapa usia menikah ideal bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam? Ya, wanita ideal ya. Wanita yang ideal disebut dalam hadis Nabi ya. Wanita ideal itu kalau terpenuhi 4 unsur. Silakan dicari kalau bisa dapat. Alhamdulillah. Satu, wanita yang ideal adalah wanita yang cantik ya. Karena Rasul mengatakan laki-laki itu menikahi perempuan karena yang pertama karena kecantikannya. Jadi laki-laki cari istri karena apa? Yang dipilih pertama mesti karena kecantikannya. Maka kalau suruh menikahi perempuan yang jelek ya mesti nggak mau. Yang dipilih mesti yang cantik. Kalau ada yang cantik, 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 yang dipilih yang paling cantik. Terus nomor dua, karena apa? Karena kekayaannya. Jadi wanita yang ideal itu wanita yang kaya raya.
Suruh milih miskin sama kaya, milih mana? Ya mesti milih yang kaya. Punya istri yang kaya itu ideal. Sudahlah cantik kaya. Tiga, istri yang ideal itu yang dari nasab yang unggul. Bapaknya orang mulia, bapaknya orang yang terhormat, apalagi bapaknya seorang ulama. Dia turunan ulama atau turunan apa? Istilahnya bangsawan atau pejabat tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ideal itu apa? Kata Nabi, yang agamanya baik. Jadi dia agamanya, pengetahuannya tinggi, mungkin hafizah ya, hafal Quran, menguasai Islam, menguasai fikih-fikih ibadah, fikih muamalah, wah, macam-macam fikih. Itulah yang ideal. Silakan dicari. Tetapi penutup hadis itu seberuntung-beruntungnya manusia, seberuntung-beruntungnya laki-laki yang kalau memilih itu kriteria utamanya adalah yang paling baik agamanya. Maknanya apa? Yang nomor satu, dua, tiga itu boleh kok. Tapi kalau mau buka prioritas, yang nomor satu dasar pilihan itu berdasarkan apa? Yang paling baik agamanya. Pasti kamu akan bahagia. Itu makanya dulu saya dinasihati Ustadz saya cari istri itu juga begitu. Yang saya cari yang pertama apa? Yang paling baik agamanya. Kok ternyata kebetulan cantik, ya sudah diterima aja gitu. Nggak usah ditolak. Nggak apa-apa kok punya istri cantik. Nggak haram kan? Yang penting agamanya baik. Kalau kebetulan cantik ya sudahlah. Diterima-terima. Oke. Kalau kebetulan kaya ya sudahlah terima. Kalau kebetulan bapaknya kiai ya, ya sudahlah. Diterima saja, nggak usah ditolak. Yang penting apa? Agamanya baik. Gitu ya. Allah, Allah. Baik, Mas, pertanyaan berikutnya, kemudian suaranya terdengar ini. Terkait dengan usia ideal, Pak. Ya, Islam tidak memberikan batasan usia ya. Tapi Islam memberikan batasan menikah itu yang ideal setelah balik gitu, setelah balik. Walaupun mumayyiz sudah boleh mumayyiz karena Aisyah itu menikah belum balik, sudah mumayyiz. Tapi kalau bicara ideal tentu saja yang sudah balik. Itu secara fikih ya. Nah, oleh karena itu, nanti kalau kita lihat dalil-dalilnya, maka kita akan tahu bahwa syarat menikah itu harus punya kesiapan, khususnya khususnya nanti bagi laki-laki ya. Jadi nanti yang dituntut itu punya kemampuan. Jadi ada tiga kriteria ya. Pertama itu adalah kemampuan secara apa? Secara finansial, karena dia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian kesiapan secara moral ya, secara moral. Nanti secara apa? Kematangan emosional dia sudah siap. Jadi harus siap finansial. Kemudian nomor dua kesiapan moral. Yang ketiga kesiapan on the deal ya. Jadi laki-laki itu on the deal-nya harus siap. Kalau nggak siap, ya nanti nggak bisa punya anak gitu. Kalau disimpulkan berarti kesiapan moral, kesiapan material, dan kesiapan on the deal.
Tapi nggak ada batasan. Yang penting kalau secara moral siap, secara material siap, secara onderdil sudah siap, Pol. Gitu ya, Allah. Suaranya nggak masuk. Cek, 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 satu, dua, tiga, cek. Kang Zahid suaranya nggak masuk, Kang. Belum masuk nih. Boleh dibantu? Ada suaranya? Masih kurang, belum masuk. Cek, cek, satu, dua, tiga, cek, 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 cek. Ya udah, Kang. Oke, Kang. Oke, mudah-mudahan ada suaranya ya. Cek. Baik, Tat. Untuk pertanyaan berikutnya, Sat. Ini agak sedikit gangguan ya. Tadi terkait dengan ya ideal. Untuk sekarang pertanyaan berikutnya, waktu ideal dari lamaran ke pernikahan, Sat. Itu berapa lama? Ya sama seperti umur berapa idealnya nikah, tidak ada eh, ketentuan dalam syariat berkaitan dengan usia ya, tapi hanya memberikan kriteria. Ya idealnya orang sudah menikah itu sudah matang, sudah siap secara material, moral, dan onderdil. Termasuk berapa lama batas antara khidbah dengan menikah. Dorongan Islam cuma sesegera mungkin. Jadi terlalu lama antara khidbah dengan nikah. Karena itu saat yang paling berbahaya. Setan tuh paling benci, paling tidak suka kalau ada laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Mereka seperti kebakaran itu, marah-marah. Maka kalau orang sudah mengkhidbah, orang sudah khidbah, perjuangan setan pasti akan mendorong agar terjerembab dalam perzinaan sebelum menikah. Setan akan mati-mati goda supaya pasangan ini berzina dengan segala tipu muslihatnya karena kan sudah diridhoi, sudah sepakat semua. Kalau setuju, nunggu apa? Nunggu akad nikah, alah, kesuwen. Apalagi nanti akadnya nunggu setelah lulus. Nggak lulus-lulus. Akhirnya harus beli ijazah palsu supaya bisa menikah. Jadi Islam hanya mendorong sesegera mungkin karena itu fase yang sangat kritis, sangat bahaya. Maka setan akan mendorong untuk bukan perzinaan. Makanya pacaran tuh paling bahaya. Begitu laki-lakinya nembak di sama perempuannya, nah itu pintu perzinaan akan terbuka lebar.
Khitbah aja bahaya, apalagi pacaran. Kenapa? Godaan setan itu luar biasa. Sudah sama-sama suka, mau apa? Puncak dari kesukaan itu hubungan seksual. Setan menggodanya mesti bertahap kan? Mungkin mulai pegang, nyoba coba pegang, ternyata dia merespon positif ya, dipegang ternyata merespon, megang juga. Nanti mesti pertemuan berikutnya ingin naik lagi, mungkin naik pelukan, eh, gandengan, pelukan, nanti meningkat lagi ciuman, nanti puncaknya berzina. Kalau zina, setan akan bersorak-sorai, berjingkrak-jingkrak. Gitu ya, Allah. Baik, berarti untuk waktunya disegerakan ya kalau memang sudah ada kesepakatan, jadi tidak terlalu lama karena memang itu ada godaan syaitan yang luar biasa gitu ya. Baik, Sat, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul ya dari Jakarta. Kalau di presentasi berapa persen tujuan melestarikan keturunan dan berapa persen kewajiban lainnya dalam berumah tangga? Iya, nggak bisa dipersentase, itu salah ya. Kan? Pemahaman itu salah kalau antara tujuan dengan kewajiban. Itu bukan sesuatu yang masuk diagram diagram Venn ya. Jadi tidak bisa disetarakan. Jadi kedudukannya melestarikan melestarikan jenis itu sebagai pandangan, sebagai tujuan. Nah, kalau kita sudah sepakat tujuan utama diciptakannya laki-laki perempuan itu mempunyai naluri seksual adalah melestarikan jenis, maka baru bicara supaya kelestarian jenis manusia terjaga, muncul kewajiban-kewajiban dan muncul juga hak-hak, muncul persyaratan-persyaratan, muncul aturan-aturan yang muat kepada satu tujuan, yaitu lestarinya jenis manusia. Nanti muncul apa supaya manusia lestari, munculnya apa? Boleh melakukan hubungan seksual dengan syarat menikah dulu. Muncul aturan pernikahan. Setelah menikah, boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian punya anak. Nah, setelah punya anak muncul kewajiban. Kewajiban perempuan memang mengandung dan punya anak. Itu kewajibannya perempuan. Karena tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Laki-laki nggak bisa hamil. Bisanya menghamili. Tapi muncul kewajiban yang lain dari laki-laki, wajib menafkahi gitu. Nanti muncul kewajiban perempuan, wajib mengatur rumahnya. Muncul lagi kewajiban laki-laki untuk ma'asyiral fil ma'ruf, memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Muncul kewajiban perempuan harus mentaati perintah suaminya. Nah, itu turunan-turunan yang diatur oleh Allah untuk manusia, diatur oleh syariat supaya tujuan lestarinya jenis manusia tercapai gitu loh. Jadi jangan sejajarkan antara tujuan berapa persen, melestarikan jenis berapa persen, terus kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga berapa. Bisa seperti itu. Semuanya mengarah kepada tujuan, yaitu pelestarian jenis manusia, dan Allah ngerti, hanya dengan melaksanakan aturan-aturan hak dan kewajiban itulah, maka dijamin manusia akan lestari, tidak punah. Kalau itu diabaikan, dijamin nanti akan terjadi kepunahan manusia. Mulai dari disepelekannya ikatan pernikahan. Tadi sudah bahas. Begitu dibebaskan, begitu diabaikannya ikatan pernikahan, akhirnya timbul apa? Seperti Eropa. Pergaulan bebas, seks bebas membuat apa? Wanita-wanita pasti tidak mau punya anak. Karena anak itu berat, resikonya berat.
Dan nanti ujung-ujungnya apa? Kepunahan bangsa Eropa. Kenapa? Karena aturan-aturan interaksi laki-laki perempuannya yang bukan Allah tidak diperhatikan, tidak ditegakkan. Ya punah pasti. Sebagaimana dalam ekonomi, kalau Allah memberi aturan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Begitu haramnya riba dilanggar, hancur itu ekonomi. Riba menimbulkan lembaga keuangan menimbulkan akhirnya duit ngumpul di bank, penyalurannya hanya paling untuk 10%. Negara yang menerapkan riba secara lembaga pasti membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya bisa menikmati kredit bertriliun-triliun, yang lain cuma iuran, masukkan uangnya ke bank. Gara-gara pelanggaran wa harrama riba. Tujuan ekonomi Islam yaitu membuat makmur sejahtera semua manusia tidak terwujud. Gara-gara apa? Ada yang dilanggar. Nggak akan muncul keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Nggak mungkin. Pasti hanya membuat ekonomi jomplang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kan coba. Karena riba. Orang nggak pernah menyangka riba kalau dibolehkan akhirnya melahirkan lembaga perbankan. Lembaga perbankan itu jantung ekonomi kapitalis. Duit kesedot ke sana semua, tapi penyalurannya hanya kepada pihak tertentu saja. Nggak tercapai tujuan pengaturan ekonomi, nggak tercapai. Demikian juga dalam nizam ijtimai. Tujuan utamanya menciptakan kelestarian jenis manusia. Maka muncul aturan-aturan. Salah satunya apa? La taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruknya jalan. Coba dilanggar, zina dibolehkan, pasti nanti punah itu manusia. Tapi nunggu 100 tahun, 200 tahun, nggak bisa sehari, setahun, 2 tahun, nggak bisa. Sama seperti hancurnya ekonomi, nggak bisa sehari 2 hari, setahun, 2 tahun. Ekonomi itu bisa terbelah jadi dua, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu nunggu 100 tahun, 200 tahun. Gitu ya, Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ini banyak turunan dan hal-hal lainnya yang harus memang banyak dipelajari lagi gitu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari Boyke di Bogor gitu ya. Apakah dalam Islam itu ya Ustaz, anjuran anak untuk suami yang mampu itu berapa Ustaz? Ini mungkin ada hubungannya juga dengan keluarga berencana itu Ustaz. Nah, itu bagaimana pandangan Islam Ustaz? Jadi kalau kaitannya dengan keluarga berencana, jadi dibedakan antara tanzimun nasl dengan tahdidun nasl. Jadi Islam itu mengharamkan pembatasan kelahiran, tahdidun nasl. Tapi membolehkan atau bahkan mendorong tanzimun nasl. Tanzimun nasl itu pengaturan kelahiran. Jadi kalau kelahiran dibatasi maksimal itu hukumnya haram. Karena punya anak itu hukumnya boleh dan tidak ada batasan punya anak. Karena hukumnya mubah, tidak ada batasan, maka dikembalikan pada akalnya. Sesuatu yang mubah itu harus dipertimbangkan menurut akal. Seperti kita mau berangkat kantor kan mubah. Pakai sepeda motor mubah, pakai mobil mubah, pakai sepeda ontel mubah. Nah, kalau rumahnya Bekasi, kerja Jakarta, sepeda ontel itu nggak mikir belas itu. Walaupun hukumnya mubah. Jadi kalau sudah mubah, keputusan kembalikan pada asas manfaat mudarat menurut akal. Oleh karena itu, keluarga yang mampu, sehingga dia pengen punya anak banyak, silahkan. Tapi kalau dia merasa berat,
pengennya anaknya cuma 3 atau 2, silahkan, nggak ada larang. Semata-mata keputusannya di tangan dia, silahkan dihitung-hitung. Jadi sesuatu yang mubah itu silahkan dihitung menurut pertimbangan akal. Yang tidak perlu dihitung-hitung pertimbangan akal itu kalau sudah hukumnya wajib atau haram, sunnah atau makruh. Tapi kalau mubah silahkan akal dipakai. Jadi Islam itu hanya mengatur jarak tanam ya, maksudnya mengatur jarak kelahiran. Jadi sebaiknya ya jarak itu paling tidak di atas 2 tahun dari anak pertama supaya menyusukannya sempurna. Nah bisa 3 tahun atau 4 tahun silahkan diatur, tapi tidak boleh membatasi kelahiran. Gitu ya, Allah. Baik, ya Masya Allah ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini kan karena terkait dengan aturan pemerintah ya pada waktu itu ya. Mungkin sampai sekarang masih ada gitu ya. Baik, Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Irwan Ihsan ya. Ustadz, bila ada orang selama hidupnya tidak menikah, apakah itu sudah rezekinya atau sudah takdirnya, Ustadz? Iya, rezeki itu takdir ya. Dan jodoh itu juga takdir. Jadi kalau dulu pernah dibahas materi akidah kan kita tahu rezeki termasuk jodoh itu kodoknya Allah, rezekinya Allah. Maka kalau kita tanya kenapa ada yang punya jodoh di dunia ini bisa menikah, ada yang meninggal sampai meninggal tidak menikah, tidak ketemu jodohnya. Ya pertanyaan dengan rezeki. Kenapa ada orang yang diberi rezeki banyak, rumahnya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, ada yang rezekinya sedikit. Beli sepeda motor aja susah, beli beras aja susah. Nah, itulah kodoknya Allah. Oleh karena itu, kalau kita sudah paham materi kodok kodar, berpikir itu di lingkaran yang mukhoyar, di lingkaran yang dikuasai manusia. Kalau kita disunahkan atau dianjurkan menikah, ya silakan kita berusaha terus untuk mencari jodoh kita. Jangan pasif. Masalah jodoh kita itu di lingkaran yang menguasai. Tapi kan nggak tahu kita itu punya pasangannya atau tidak. Yang wajib kita lakukan adalah mengejar jodoh kita. Sama seperti rezeki. Kita nggak tahu rezeki kita itu banyak apa sedikit. Karena itu di lingkaran yang tidak dikuasai manusia. Yang dikuasai manusia, lingkaran di mana kita wajib mengejar rezeki. Terus bekerja, kita harus menyambut rezeki. Dapatnya berapa nggak tahu. Sama saja kita tahu. Kita harus mengejar jodoh kita. Dapat atau tidak nggak tahu. Cantik apa tidak nggak tahu. Yang penting kita wajib mengejar dengan kriteria-kriteria yang sudah digariskan oleh agama. Begitu ya, Allah. Masya Allah ya. Itu sudah ada penjelasan dan ini luar biasa ya terkait dengan rezeki dan jodoh ini ya. Baik, Sat, ya mungkin ini karena waktunya nggak banyak, satu pertanyaan lagi, Sat. Ini beliau nggak mau disebut namanya ya, inisialnya D tapi. Sat mau tanya untuk semisal kita jatuh cinta dengan sepupu apakah diperbolehkan? Kalau di Al-Quran di surat 33 ayat 50, apakah hal tersebut dikhususkan untuk Nabi Muhammad atau untuk umatnya juga? Iya, nanti akan ada yang terperinci ya. Siapa-siapa wanita yang boleh dinikahi dan siapa-siapa wanita yang haram dinikahi. Nanti ada. Saudara sepupu itu bukan mahram. Jadi boleh dinikahi, tapi harus ingat karena bukan mahram tidak bisa berinteraksi secara bebas. Artinya tidak boleh melihat auratnya. Biasanya nanti kalau pas Lebaran kan kumpul. Anak-anaknya orang tua kan kumpul. Tapi anak-anaknya orang tua ini sudah punya anak lagi. Hubungan antara
anaknya kakak dengan anaknya adik itu namanya saudara sepupu. Nah, saudara sepupu itu bukan mahram. Boleh menikah, tapi kalau di dalam rumah nggak boleh memperlihatkan auratnya. Jadi kalau seperti rasakan kalau pulang mudik itu, wah itu mesti campur aduk itu. Nanti saudara sepupu mesti ya satu rumah, terus sudah nggak ada batasan buka aurat dalam rumah. Padahal itu haram, repot itu. Ya memang sebaiknya kalau mudik nginep di hotel saja sama keluarga. Jangan di kalau rumahnya kecil nggak ada batasan ya sudah nanti jadi interaksi yang diharamkan. Gitu ya. Baik, Masya Allah ya. Nah ini luar biasa nih bagi yang suka mudik ketemu sepupunya nih ya. Biasanya suka ada tuh yang seperti itu. Baik, karena waktu yang tidak memungkinkan ya, sudah pukul 9.27. Mungkin tidak semua pertanyaan ini bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Baik, Ustaz, untuk menutup sesi pada kesempatan kali ini, silahkan untuk closing statement-nya, Ustaz. Iya, menegaskan materi hari ini, ternyata Islam memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Sama-sama sebagai manusia. Semuanya sama. Punya potensi akal yang sama, punya potensi apa? Potensi yang sama, baik hajatul udwiyah dengan ghorois yang sama. Khusus nanti ada perbedaan itu ketika berbicara ghoratun nau. Sama-sama punya ghorisatun nau, tetapi apa? Karakternya berlawanan. Laki-laki tertarik perempuan, perempuan tertarik laki-laki. Di titik itulah memunculkan aturan-aturan yang jelas. Kenapa? Tujuan Allah menciptakan Goristitunau itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya adalah untuk melestarikan jenis manusia. Supaya keturunan manusia itu lestari, maka nanti kajian berikutnya harus tahu hukum-hukum yang berkaitan agar tujuan diciptakannya Goristitunau itu bisa terwujud, yaitu lestarinya jenis manusia. Semoga manfaat walafu minkum bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang luar biasa pada pertemuan kajian Jumat kali ini, dan jazakallah juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut hadir untuk bisa menyimak materi yang luar biasa dari guru kita. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa menjadi berkah umumnya bagi kita semua dan khususnya bagi pemateri yaitu guru kita Ustadz Icondro. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Gunawan yang sudah menyediakan kajian Jumat kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan beliau disehatkan dan dimudahkan rezekinya, dan kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.